Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Elis Nina Marlina, Guru SD Negeri Cipeles, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman selama mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar mengenai pemahaman topik 1, yaitu Merdeka Belajar. Ada beberapa topik Merdeka Belajar, diantaranya pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, dan penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Ada 5 modul pelatihan mandiri Merdeka Belajar. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Untuk modul pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan memberi tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang masyarakat. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Mengajar adalah bagian dari mendidik. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Ia hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan murid untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya. Ibarat seorang petani yang menanam padi, ia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, mengusahakan yang terbaik agar padi tumbuh sesuai kodratnya, tetapi tidak dapat mengubah padi tersebut menjadi jagung atau tanaman yang lainnya. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Sistem pendidikan zaman kolonial masih mengenal adanya perintah dan sanksi. Seperti contohnya, menghukum murid apabila tidak mengerjakan perintah dari guru. Kemudian pendidikan masih berorientasi pada aspek kognitif saja. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem Among. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Artinya, di depan menjadi teladan dan memberi contoh yang baik. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarso. Artinya, di tengah harus memberikan semangat kepada murid. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Artinya, di belakang memberi dorongan atau menjadikan muridnya mandiri. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak secara dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan murid. Ada 2 macam kodrat keadaan murid. Yang pertama, kodrat alam, yaitu bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan yang kedua adalah kodrat zaman, yaitu bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama, yang bergerak secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Kodrat yang dimiliki setiap murid tidaklah sama. Setiap anak memiliki kekuatannya masing-masing. Oleh karena itu, murid sebagai individu yang unik berhak mendapat tuntunan yang tepat sesuai dengan keunikannya, sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sesuai dengan asas Trikon, dalam mendampingi murid, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan. Yang pertama adalah kontinu, yaitu pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen, yaitu memilah berbagai sistem pendidikan dari luar yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Yang ketiga adalah konsentris, yaitu bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti dibentuk dari sekolah, keluarga, dan masyarakat.
Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama, yaitu teori tabula rasa yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Yang kedua adalah teori negatif, yang beranggapan bahwa kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Ki Hajar Dewantara menggabungkan kedua teori tersebut menjadi satu teori, yaitu teori konvergensi, di mana Ki Hajar Dewantara percaya bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Kita sebagai pendidik harus menebalkan tulisan yang samar tersebut. Nah, modul kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mendidik merupakan menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Guru hendaknya memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Oleh karenanya, guru hendaknya menerapkan sistem AMO dan asas Trikon. Fungsi pendidikan di sini adalah untuk mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Demikian ulasan aksi nyata yang telah saya pelajari pada topik 1 Merdeka Belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.